Sekarang ini Indonesia tengah menghadapi berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah masalah stunting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan kronis pada anak yang diakibatkan oleh kurangnya nutrisi dalam waktu yang lama. Indonesia sendiri merupakan negara dengan kasus stunting yang masih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menciptakan sebuah program untuk mengatasi masalah tersebut. Program tersebut dinamakan Program Pencegahan Stunting. Dalam praktik penyusunan program pencegahan stunting, maka dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis situasi, yaitu analisis untuk mengetahui masalah kesehatan yang ada di suatu kelompok masyarakat. Analisis situasi pada program ini dilakukan dengan 4 kegiatan, yaitu analisis penyebaran prevalensi stunting, analisis ketersediaan program dan kesenjangan cakupan layanan, analisis situasi penyampaian layanan pada rumah tangga 1000 HPK, dan analisis kebutuhan penguatan koordinasi antar program dan antara kabupaten atau kota dengan kecamatan dan desa. Tahap yang kedua adalah tahap identifikasi masalah. Identifikasi masalah pada program pencegahan stunting ini meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, ibu hamil dan balita yang belum mendapatkan program makanan tambahan atau PMT masih cukup tinggi. Dan yang kedua, proporsi anemia pada ibu hamil mengalami kenaikan dari awalnya 37,1% pada tahun 2013 menjadi 48,9% pada tahun 2018. Dan yang ketiga, stunting dan juga kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1000 hari pertama kelahiran. Tahap yang ketiga adalah tahap penetapan prioritas masalah. Pengambilan prioritas masalah pada kasus stunting ini dipertimbangkan dari 3 hal, yaitu yang pertama, praktik pengasuhan dari ibu sejak hamil, yang kedua, kualitas pelayanan kesehatan, dan yang ketiga, akses makanan bergizi masyarakat. Dari ketiga hal tersebut, maka dapat ditentukan prioritas masalah dari permasalahan stunting adalah perbaikan gizi nasional. Tahap yang keempat adalah tahap penetapan tujuan program. Tujuan umum program ini adalah mempercepat pencegahan stunting dalam kerangka kebijakan dan institusi yang ada. Sedangkan tujuan khususnya yaitu memastikan pencegahan stunting menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan, meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah stunting, memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, dan desa, meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan, serta meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran. Tahap selanjutnya adalah tahap penetapan sasaran program. Sasaran program pencegahan stunting terdiri dari sasaran prioritas dan sasaran penting. Sasaran prioritas terdiri dari ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun atau rumah tangga 1000 HPK. Sedangkan sasaran penting terdiri dari anak usia 24-59 bulan, wanita usia subur, dan remaja putri. Tahap yang keenam adalah tahap penyusunan program. Penyusunan program terdiri dari penyusunan program intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik merupakan upaya untuk mengurangi masalah gizi secara langsung. Sedangkan intervensi gizi sensitif merupakan upaya untuk mengurangi masalah gizi secara tidak langsung, misalnya melalui perbaikan sanitasi. Tahap yang terakhir adalah tahap penyusunan POA atau Plan of Action. POA dari program pencegahan stunting ini disusun oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional yang terintegrasi di kabupaten atau kota dengan rincian sebagai berikut. Selain mengalami masalah stunting, Indonesia juga tengah berada di situasi pandemi COVID-19. Program-program kesehatan di Indonesia akhirnya mengalami adaptasi terhadap situasi sekarang ini. Begitu pula dengan program pencegahan stunting di Kabupaten Pandeglang. Kegiatan pencegahan stunting yang awalnya dilaksanakan secara rutin di puskesmas dan juga posyandu sempat berhenti selama 2 bulan, yaitu pada bulan Maret dan juga bulan April, karena adanya situasi pandemi COVID-19 ini. Akan tetapi setelahnya kegiatan posyandu di Kabupaten Pandeglang sudah mulai aktif kembali dengan tersedianya peralatan untuk pencegahan COVID-19 seperti tempat untuk mencuci tangan, masker, hand sanitizer, dan juga pelindung wajah. Adaptasi yang dilakukan oleh Kabupaten Pandeglang ini diharapkan agar nantinya program pencegahan stunting dapat terlaksana dengan baik dan juga aman di tengah situasi pandemi COVID-19.